Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? How was your holiday? I hope your holiday was great. Although you have to still stay at home and please do the 3M, okay? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. If you have to, go outside, okay? And how are you today? I hope all of you are in good condition to join me in this video from the beginning until the end. Yeah, it's me, Muhammad Fahmi Imanuddin, and today we are going to learn about successful people. Yeah, and learning about have to or don't have to. It is on page 40, unit 5. Okay, before we begin, let's pray together. Start. Okay, Amin, finish. Thank you. Now, let's move to what is have to or don't have to. Ada yang tahu nggak apa sih have to atau don't have to itu? Oke, jadi have to atau don't have to itu digunakan untuk menyatakan kepastian, kebutuhan, dan juga kewajiban, atau biasa diartikan menjadi harus. Oke? Jadi have to atau don't have to itu digunakan untuk menyatakan kepastian, kebutuhan, dan juga kewajiban, atau bisa diartikan menjadi harus. Okay, now let's move to the formula of have to or don't have to. Okay, untuk formulanya sendiri di sini seperti biasa ada negatif, ada positif, negatif, dan interrogatif, dan ada tambahan answer untuk menjawab si interrogative sentence ini. Nah, untuk menjawabnya ada yang positif, ada yang negatif juga. Oke, jadi untuk rumus yang positif dari have to itu adalah subject. Nah, sudah pada tahu kan subject itu ada apa aja? Ada I, you, we, they, he, she, it. Jadi kurang lebih ada 7 ya. Nah, di sini ada have atau has. Nah, gimana sih cara menggunakan have atau has? Pasti sudah tahu juga. Jadi cara untuk menggunakan have itu khusus untuk subjek I, you, we, they. Hanya untuk 4 subjek saja. Nah, untuk menggunakan has itu hanya untuk subjek he, she, it. Hanya untuk 3 subjek saja. Lalu di sini ada to sesuai dengan rumusnya, lalu ditambahkan verb 1. Nah, untuk yang negatif di sini ada subjek seperti yang tadi, ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, lalu ditambahkan do atau does. Nah, untuk yang negatif ini ada penambahan do atau does. Untuk penggunaannya ini sama ya. Sama dengan menggunakan have. Kalau menggunakan do. Jadi untuk penggunaan do itu khusus untuk subjek I, you, we, they. Untuk penggunaan does ini khusus untuk subjek he, she, it. Ini sama seperti penggunaan have. Nah, penggunaan do ini sama seperti penggunaan have, dan penggunaan does ini sama seperti penggunaan has. Karena ini kalimat negatif, jadi di sini ada penambahan not. Lalu ditambahkan have atau has, ini juga masih sama penggunaannya dengan yang di atas, lalu ditambahkan verb 1. Nah, untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, nah si do atau does-nya pindah ke depan. Lalu ditambahkan have atau has. Ada juga to di sini, lalu ditambahkan verb 1 dan jangan lupa the question marks atau tanda tanya. Nah, gimana sih cara untuk menjawab dari si interrogative sentence ini? Untuk jawaban yang positif itu menggunakan yes, koma, lalu ada subject yang tadi itu I, you, we, they, he, she, it, lalu ditambahkan do atau does. Nah, untuk penggunaannya do atau does itu tergantung sesuai subjek, sama seperti di sini penjelasan yang tadi. Nah, untuk apabila jawabannya negatif, ini menggunakan no, lalu koma, lalu ada subjek yang tadi, lalu ditambahkan don't atau doesn't. Karena ini kalimat negatif, jadi ada penambahan not di sini. Oke, sudah mengerti ya? Biar nggak bingung, kita lanjut ke contoh. And here's the example of have to or don't have to. Untuk kalimat yang positif ada I have to sleep in my room. Aku harus tidur di kamarku atau di ruanganku. Nah, ini sama ya.
dengan yang rumus I ini subjek, lalu di sini menggunakan have karena subjeknya adalah I. Lalu tambahkan to, nah ini adalah verb 1. Oke, dan ini adalah pelengkap dari si kalimatnya. Oke, untuk yang kalimat negatif, I don't have to sleep in my room. Aku tidak harus tidur di ruanganku atau di kamarku. Oke, untuk kalimat tanyanya, do I have to sleep in my room? Apakah aku harus tidur di kamarku? Oke. Dan untuk jawabannya, karena ini jawabannya negatif, jadi jawabannya adalah no, I don't. Apabila jawabannya positif, sudah pasti jawabannya menggunakan yes, I do. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya. Untuk kalimat positif, Udin has to do his homework right now. Oke, Udin ini adalah subjek. Nah, ini kenapa menggunakan has? Karena subjeknya adalah Udin, yang mana ini masuk ke he. Has to. Nah, do ini sebagai verb 1. Oke. Nah, his homework right now ini sebagai pelengkap dari kalimatnya itu sendiri. Oke, untuk kalimat negatifnya, Udin doesn't has to do his homework right now. Udin tidak harus mengerjakan tugasnya atau pekerjaan rumahnya sekarang. Untuk kalimat tanyanya atau interrogative sentence, does Udin has to do his homework right now? Apakah Udin harus mengerjakan tugasnya sekarang? Ya. Untuk jawabannya ini sudah pasti harus positif. Yes, she does. Nah, apabila yang negatif sama dengan yang di atas, no, I don't. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Apabila sudah paham, silakan untuk dilanjut videonya. Apabila belum paham, silakan untuk diulang lagi videonya. Karena kita sekarang akan lanjut ke tes. Oke, tesnya sangat amat mudah. Silakan dibaca. Please make the positive, negative, interrogative, and answer using have or has to about how to be a successful people. Silakan untuk membuat positif, negatif, interrogative, and answer menggunakan have atau has to. Tentang gimana sih caranya menjadi orang sukses. Untuk contohnya, apabila kalian bingung nih, saya kasih contoh. Tapi contoh ini jangan dipakai buat tugasnya ya. Misalnya, I have to wake up at 5 and pray subuh. Ya, seperti itu. Karena itu adalah salah satu cara untuk menjadi successful people. Oke, seperti itu ya. Nah, apabila sudah mengerti dan siap untuk mengerjakan tugasnya, silakan untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk ditulis semua materi sebelumnya, oke? Lalu difotokan materi dan tugasnya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Saya tunggu secepatnya ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.